Ya, halo. Apa ada yang perlu dibahas? Kenapa belum pada upload jawaban ini di ruang diskusi? Sudah diupload, Pak. Oh, sudah diupload ya. Di saya terlihat baru satu ini. Ya, silakan ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjutkan ke materi sambil nunggu jawaban yang lain ini. Jadi yang diperlukan itu Anda bisa menunjukkan bahwa suatu fungsi itu injektif, surjektif, atau bijektif gitu ya, mencari inverse nantinya itu membuktikan bahwa suatu fungsi itu apa namanya ya, terutama tadi injektif, subjektif, bijektif, kemudian menentukan apa namanya prapeta, peta dan sebagainya gitu. Kalau himpunan sih sebetulnya lebih dibutuhkan ke Anda bisa menunjukkan bahwa suatu himpunan subset dari himpunan yang lain gitu. Dan menggunakan aljabar himpunan untuk membuktikan kesamaan dua buah himpunan. Yang dimaksud kesamaan ini tentu sebelah ruas kiri dan ruas kanannya tidak sederhana ya. Nah, ini coba saya lihat. Nah, ini baru Ayu Andira yang terbuka, yang lain belum terlihat. Ini karena lelet kayaknya sepadanya ini. Ya udah kita lanjutkan aja ya. Kalau tidak ada pertanyaan. Jadi sebaiknya memang menggunakan ilustrasi ya untuk membuktikan itu supaya lebih paham. Kalau tidak ada yang bertanya tentang himpunan dan fungsi, saya akan lanjutkan ke topik selanjutnya, yaitu tentang Euclid ya, teorema Euclid. Nah, itu tentu dimulai dari namanya well ordering axiom, atau sering diterjemahkan sifat terurut rapi. Terurut rapi. Videonya ada di situ ya, nanti ditonton aja. Saya akan menjelaskannya secara singkat supaya ketika nonton video yang mungkin sekitar 20 menit itu Anda lebih paham. Nah, bunyi ada di materi induksi matematika, well ordering axiom itu atau sifat terurut rapi. Intinya adalah setiap subset tak kosong dari himpunan oke, bagi dua aja deh kalau gitu. Himpunan bilangan bulat
mempunyai unsur terkecil. Nah, gitu. Jadi bayangkan Anda punya himpunan bilangan asli ya atau bilangan cacah ya. Anda potong dimanapun, cari subsetnya, itu pasti ada unsur terkecilnya. Dan ini tidak berlaku kalau bilangan bulatnya itu diganti dengan bilangan bulat ya. Kalau bilangan bulatnya itu diganti rasional atau real, gitu ya. Karena kalau bilangan rasional itu dia tidak punya unsur terkecil, tidak punya bilangan positif terkecil, apalagi himpunan bilangan real. Nah ini Bapak, disebut punten. aksiom atau aksioma atau Pak oh Anwar, ya punten. belum share ya? Bapak. Oke Iya, oke belum share ya? Lupa. Tapi harusnya udah ini. Oke. Nah sekarang udah ya. Terlihat ya? iya, Kak. Jadi disebut aksioma karena dianggap cukup jelas sehingga tidak perlu dibuktikan. Ya, dianggap cukup jelas. Kalau ini dibuktikan juga nanti eh, yang perlu pernyataan yang lain dibuktikan juga. Jadi ini sebagai pernyataan pangkalnya lah. Nah, kemudian yang mau dibuktikan teorema Euclid itu bunyinya misalkan A dan B anggota atau A dan B itu bilangan bulat, tapi B-nya lebih dari 0. Maka terdapat Q dan R anggota himpunan bilangan bulat juga secara tunggal. Sedemikian sehingga A sama dengan BQ ditambah R dan R-nya memenuhi, R-nya tak negatif tapi kurang dari B. Gitu ya. Kalau Anda sudah mengambil mata kuliah matematika diskrit mungkin sudah pernah membahas teorema ini. Ini ada siapa lagi nih? Oke. Membahas teorema ini ya. Jadi ini sebagai contoh ya. Sebagai contoh, kalau saya punya bilangan misalnya yang enggak usah yang besar-besar lah. Misalnya 65 saya bagi dengan 11 misalnya ya. 65 saya bagi dengan 11 hasilnya berapa tuh? Hasilnya 5 ya. Hasilnya 5, sisanya 10. Nah, gitu. Iya, iya. Jadi algoritma ini tuh tentang pembagian dan sisanya. Bagaimana kalau bilangannya negatif? Di bilangan yang sama saya buat negatif. Nah, ini sama dengan 11 65 ini kan 11-nya itu sebagai B jadi tidak boleh negatif apalagi 0. 11 dikali negatif 6 gitu ya. Ditambah 1. Jadi sisa itu selalu diambil yang positif. Begitu. Jadi selalu kurang dari pembagi. Meskipun untuk keperluan tertentu bisa aja lebih dari pembagi ya. Jadi intinya seperti itu. Dan penggunaannya nanti, kalau saya punya suatu bilangan bulat, taruhlah X. Saya bagi dengan 4. Nah, ada 4 kemungkinan. Sisanya 0, bisa aja sisanya 1, bisa aja sisanya 2, dan bisa aja sisanya 3. Jadi ada 4 kemungkinan. Kalau saya punya bilangan X, saya bagi dengan 4, maka sisanya atau ekspresinya ada 4 gitu ya, yaitu yang sisanya 0, sisanya 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau dibaginya 10 ya pasti ada 10 kemungkinan sisanya. Nah, sekarang bagaimana cara membuktikannya gitu ya. Nah, ini coba dipahami dulu sebelum nanti nyimak videonya.
cara membuktikannya, saya tidak akan menuliskan lengkap ya. Yang pertama yang dilakukan itu adalah mendefinisikan himpunan. Sebut saja himpunannya S yang bentuknya begini. Ingat yang diketahui A, B gitu ya. Terdapat Q dan R. Nah, jadi AB itu yang diketahui. X-nya anggota himpunan bilangan bulat. Gitu. Tapi ini ambil yang lebih dari 0 gitu. Gitu ya. Ambil bentuknya itu yang lebih dari 0. Nah, gitu. Lebih dari atau sama dengan 0. Jadi S-nya itu bilangan bulat yang tak negatif yang bentuknya seperti ini. Nah, langkah pertama tunjukkan atau langkah-langkahnya adalah pertama tunjukkan S tidak kosong. Jadi eksistensi itu penting. Kalau himpunan kemudian kosong, ya semua sifat akan benar. Kemudian akibat dia tidak kosong, karena dia subset dari himpunan bilangan bulat tak negatif, maka S ini mempunyai unsur terkecil. Unsur terkecil. Nah, unsur terkecilnya itu misalkan aja R. Nah, kagok gitu ya. Misal unsur terkecilnya itu R. Karena unsur terkecil berarti si R itu anggota S dong. Sehingga R ini pastilah sama dengan A dikurangi B dengan X suatu bilangan bulat. Kalau kasus tadi A-nya 65, B-nya 11, kan dapat Q-nya Q-nya atau ya Q-nya berapa tadi? 5 ya. Si R-nya itu 10. Gitu ya. Jadi dengan memasukkan Q-nya itu 5 dapat sisanya 10. Nah, kalau yang ini berapa? Si X yang memenuhinya itu gitu. Nah, dalam hal ini X-nya itu adalah sebut saja Q gitu. Jadi ini dijamin karena sifat terurut rapi. Karena dia anggota S, maka bentuknya pastilah begini. X ini kan bergerak ya. Nah, anggaplah untuk X sama dengan Q. Nah, dari situ kemudian diperoleh A sama dengan BQ plus R. Gitu ya. Kemudian berikutnya, karena R itu anggota S, jelaslah R itu lebih dari 0. Gitu ya. Jelas R itu lebih dari 0 untuk menunjukkan yang ini nih. Dia lebih dari 0. Nah, tapi yang belum, yang harus dibuktikan adalah R-nya itu kurang dari B. Kalau lebih dari 0-nya otomatis karena dia anggota S. Gitu ya. Nah, membuktikan ini menggunakan kontradiksi. Gitu ya. Urutannya seperti itu. Baru yang kelima, menunjukkan bahwa Q dan R-nya itu tunggal. Jadi seperti kasus yang ini, yang memenuhi ya 65 dibagi 11 itu ya hanya hasilnya 5, sisanya 10, nggak akan ada yang lain. Kecuali kalau sisanya dibuat lebih dari pembagi gitu ya, atau negatif. Ini juga sama, negatif 65 dibagi 11, pasti hasilnya negatif 6 dan sisanya 1, nggak akan ada yang lain. Itu maksudnya tunggal itu. Itu ya. Menunjukkan Q dan R-nya tunggal. Jadi urut-urutan langkahnya itu seperti itu. Nanti dibaca disimak videonya ya. Nah, sekarang bagaimana cara menunjukkan bahwa S itu tidak kosong? Nah, gitu ya. S tidak kosong itu gimana caranya? Yang pertama, kan tadi A-nya itu bilangan bulat. Ada dua kemungkinan kan? Yang lebih dari atau sama dengan 0. Nah, jika A-nya lebih dari sama dengan 0, maka pilih X-nya sama dengan 0. Kan 0 juga bilangan bulat. Gitu ya. Maka diperoleh A dikurangi B kali 0
sama dengan A dan ini lebih dari 0. Artinya kalau begitu A-nya pasti anggota S. Gitu ya. Tapi kemungkinan yang keduanya A-nya kurang dari 0. Kalau A-nya kurang dari 0, kita olah sedikit. Jika A-nya kurang dari 0, kita ubah begini. Lawan dari A pasti lebih dari 0. Ya. Kalau A-nya itu negatif, lawan dari A pasti positif. Nah, sekarang si B-nya itu kan bilangan positif. Bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif itu pasti lebih dari atau sama dengan 1. Nah, kalau ini saya kalikan dengan ini, dengan negatif A, negatif A-nya itu positif, maka tidak mengubah ketaksamaan, sehingga diperoleh B dikali negatif A lebih dari 1 kali negatif A. Atau bisa diubah menjadi gitu. Jadi kalau begitu, kalau A-nya kurang dari 0, pilih X-nya itu adalah negatif A ya. Atau ya, X-nya itu A malah. Gitu ya. Jadi kalau begitu, ini kan bentuknya sama seperti ini. A dikurangi B kali X, tapi X-nya dipilih A. Gitu. Jadi kalau begitu dari sini, A dikurangi BA anggota S. Dari dua hal itu, yang ini dan yang ini, jadi S tidak kosong. Gitu. Baik A-nya tak negatif maupun negatif, A-nya tidak kosong. Kalau S-nya tidak kosong, ya udah ini tadi. Mempunyai unsur terkecil karena dia subset dari himpunan bilangan bulat tak negatif. Unsur terkecilnya apa? Ya kita misalkan aja lah R. Karena R-nya anggota S, pasti bentuknya A kurangi BX untuk suatu X bilangan bulat. Nah, suatu X bilangan bulatnya itu anggap saja Q. Maka jadilah ini. Gitu ya, sampai situ. Kemudian jelas ini lebih dari 0, sekarang menunjukkan ini. Akan dibuktikan B R kurang dari B. Gitu ya. Akan dibuktikan R kurang dari B. Tapi buktinya dengan kontradiksi. Ya. Andaikan R-nya itu lebih dari B, nanti akan ketemu pasti kontradiksinya. Andaikan R lebih dari atau sama dengan B, maka R dikurangi B pastilah lebih dari atau sama dengan 0. Seharian ini deh, berapa kali ngecas? Sebentar ya. Oke, jadi kalau R-nya, andaikan R-nya lebih dari B, maka ini lebih dari 0. Clear ya? Sesuai definisi lah. Nah, kemudian si R itu apa sih? Saya ingatkan lagi, si R itu adalah, mana tadi ya? Si R itu bentuknya begini. Oh, bukan. R itu bentuknya yang ini. A dikurangi B, Q. Gitu ya. Nah, sekarang ini saya pindahkan. R kurangi B lebih dari atau sama dengan 0 kan? Ini saya pindahkan. Nah, si R-nya saya ganti dengan A kurangi B, Q. Dikurangi B. Itu ya. R-nya saya ganti. Ini saya peroleh A dikurangi B dikali Q plus 1. Nah, bentuk ini kan mirip dengan A kurangi B X. Dengan X-nya sama dengan Q plus 1. Ini bilangan bulat, ya ini bilangan bulat juga. Berarti kalau begitu, dan dia lebih dari 0 ya, dan dia lebih dari atau sama dengan 0. Artinya kalau begitu, R dikurangi B, anggota S. Ingat anggota S tadi adalah A kurangi BX yang lebih dari atau sama dengan 0. Lebih dari sama dengan 0, ini A kurangi BX. Gitu ya. Jadi R kurangi B anggota S. Tetapi yang jadi masalah, R kurangi B pasti kurang dari R. Ya.
Karena B-nya bilangan positif. Kalau B-nya tidak negatif sih tidak dijamin. Kalau B-nya tidak positif sih atau B-nya negatif sih tidak dijamin ketaksamaan ini. Tetapi R kurangi B kurang dari R. Terus apa masalahnya? Loh, katanya R ini unsur terkecil di S. Kok ada yang lebih kecil lagi? Ternyata ada yang lebih kecil lagi. Kontradiksi dong. Katanya R terkecil, tapi ternyata ada R kurangi B masih anggota S juga. Nah, kontradiksi ini coba lihat dari sini ke sini sesuai aturan matematik. Ini sesuai, ini sesuai. Masalahnya berarti di sini. Oleh karena itu ini tuh salah. Maka yang benar ini. Ya, kalau kita gabungkan berarti ya tadi A sama dengan B Q plus R, di mana R-nya kurang dari atau sama dengan kurang dari B tapi tak negatif. Nah, begitu. Nah, tapi itu belum selesai. Itu belum selesai. Ketunggalannya yang belum, gitu ya. Ketunggalannya yang belum. Nah, bagaimana cara menunjukkan ketunggalannya? Bukti ketunggalan atau keunikan Q dan R. Jadi, ya caranya andaikan ada yang lain. Ada Q1 dan R1 yang memenuhi A sama dengan BQ1 ditambah R1, di mana R1-nya lebih dari atau sama dengan 0, tapi kurang dari B. Gitu. Nah, dari sini, ini yang tertulis rapinya di itu ya, disimak di video aja. Nah, sebelumnya kan sudah punya A, B, Q ditambah R. Sekarang ada yang lain. Gitu. Kurangkan aja. Maka saya peroleh B dikali Q kurangi Q1 ditambah R kurangi R1 sama dengan 0. Atau B Q kurangi Q1 sama dengan R1 kurangi R. Gitu ya. Berarti kalau gitu si R1 kurangi R ini kelipatan dari B ya. Nah, tapi asumsinya begini. Hubungan antara R1 dan R2. Yang pertama kan kemungkinan begini. Gitu ya. Seandainya misal R1-nya lebih besar dari R. Gitu ya. Nah, berarti R1 kurangi R ini lebih dari atau sama dengan 0. Yang ini nggak tahu. Tapi kalau yang ini lebih dari 0. B itu kan lebih dari 0 karena dia bilangan positif. Bilangan yang lebih dari 0 dikalikan suatu bilangan, hasilnya tak negatif. Tak negatif itu positif atau 0 ya. Oh, berarti kalau gitu yang ini mestilah lebih dari atau sama dengan 0. Jadi dari situ kita peroleh Q kurangi Q1 lebih dari 0. Gitu ya, karena sebelumnya R akibat dari sini R1 kurangi R lebih dari 0. Nah, tetapi kalau kita lihat sini ya. R kurang dari atau sama dengan R1 dan R1 kurang dari B ini lebih dari 0. Jadi dari sini saya peroleh R1 dikurangi R kurang dari B. Nah, sebelum adzan ya. Karena si ini tuh kelipatan B itu kan B, 2B, 3B. Yang lebih kecil dari ini apa? Ya 0B. Yang lebih kecil lagi negatif B. Gitu ya. Tapi karena B-nya karena ini tak negatif, maka ya ini satu-satunya yang mungkin. Jadi akibat dari ini R1 sama dengan atau R1 kurangi R sama dengan 0 atau R1 sama dengan R. Akibatnya ke sini ini sama dengan 0. Ini positif, maka akibatnya Q dikurangi Q1 juga harus 0 sehingga Q sama dengan Q1. Gitu. Dengan cara yang sama, kalau R-nya lebih dari R1 juga akan diperoleh seperti ini.
Nah, begitu buktinya. Oke, saya dulu. Banyak yang masuk ini. Saya oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan. Mudah-mudahan ini lebih ringkas dari yang ada di video. Ini jawabannya mirip-mirip yang di-upload di forum. Nah, nggak apa-apa sih kalau Anda paham. Lumayan banyak yang upload jawaban. Dan ini masih ada yang pakai PDF ya. Nanti komentarnya lihat aja di komentar salah satunya ya, karena ini jawaban yang mirip. Kesalahannya serupa gitu maksudnya. Oke, silakan kalau ada yang mau tanyakan. Gini mungkin ya. Ini dia mengerti atau bingung? Coba. Saya lebih kebingung Pak nih. Anggi izin bertanya Pak di Apa siapa ini? Anggi Pak. Anggi izin bertanya. Nih. Ya, oke. Siapa? Nah, tadi ada apa ya? Min R ya. Apa R ya? Kurang dari 0. Maaf. R atau A ya tadi. kurang dari 0, maka min R itu lebih besar dari 0. Nah, itu di sana udah saya mulai hilang kendali nih.
pemahamannya A, seperti A itu. bukan R tapi A. Ya, A, ya. Itu min A, A kurang dari nol, terus maka min A lebih besar dari nol. Nah, di sana seperti itu. Oh itu. Sekarang gini, kalau negatif 2 lebih dari nol apa kurang dari nol? Kurang dari, Kurang dari nol. Saya ya. ambil lawannya. Negatif dari negatif 2 lebih dari nol atau kurang dari nol? Oh, iya, 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 paham, paham, ya. Lebih dari Gitu. nol. Ah, siap. Baik, Pak. Terima Ya, kasih. oke. Sip. Yang lain, gambar saya nggak kelihatan ya. Ini saya tekuk nih si laptopnya. Silakan, apa ya, nanya yang sepele juga nggak apa-apa. Kalau nggak paham, lebih baik tanya. Nggak usah malu-malu. Saya juga dulu banyak nanya. Banyak nanya itu berarti memperhatikan. Gitu. Yang nggak nanya mungkin memperhatikan, tapi bingungnya itu supaya selesai di sini, jangan ke bawah di rumah. Minimal materi yang saya jelaskan itu Anda paham. Gitu. Nanti kalau sudah ketemu soal pusing, ya mending lah daripada yang sudah dijelaskan masih pusing. Ayo dari 54 orang nggak ada yang nanya. Mana tadi? Kalau tidak ada yang tanya, coba soalnya begini. Jika N adalah bilangan Gasal, maka N sama dengan 4K plus 1 atau N sama dengan 4K plus 3 untuk suatu K anggota himpunan bilangan bulat. Gimana membuktikannya? Atau ini jangan makalah. Buktikan bahwa, nah gitu. Ya ini harusnya kurang dari 3 menit nih. Ingat bilangan Gasal itu bilangan yang kalau dibagi 2 sisanya 1 ya. Tapi maunya begini gitu. Kalau contoh-contoh sih misalnya negatif 5, negatif 3, negatif 1, 1, 3, 5, 5 misalnya kan 4 kali 1 tambah 1. 3, 4 kali 0 tambah 3. 1, 4 kali 0 tambah 1. Negatif 1 itu bisa ditulis 4 kali berapa ya? Kali negatif 1 ditambah 3. Negatif 3 itu bisa ditulis 4 kali negatif 1 ditambah 1. Dan seterusnya. Tapi kan nggak mungkin membuktikan satu persatu begitu. Harus secara umum. Ya, siapa yang bisa silakan menjelaskan, nanti saya tuliskan di sini. Atau kalau laptop atau HP-nya bisa nulis itu sih bisa pakai Jamboard, papan tulis yang ada di Google Meet. Silakan. Ya 3 menit lah ditungguin sampai 25, 15.25. Ini soal ini ada di video, tapi pasti belum disimak. Atau Anda omong aja idenya seperti apa?
Soalnya sudah dicatat ya. Coba saya panggil ini. Ani Oktaviani, random aja nih mah. Ada Ani? Ada Pak. Gimana Ani membuktikan soal yang tadi saya kasih? Kira-kira diapakan? Ini bukan sih kayak bilangan gasal. Jika N adalah bilangan gasal, maka N dapat ditulis sebagai N sama dengan 4K plus 1 atau N sama dengan 4K plus 3. Dua. Ini saya nggak lihat dari mana ya. Ini yang nama yang muncul aja tuh di. Coba Evelyn Minarista dibantu tuh Ani Oktaviani. Evelyn Minarista, kayaknya dari Medan nih. Iya Pak. Gimana cara menjawab membuktikan tadi? Nih saya share aja soalnya tuh. Gimana cara membuktikan pernyataan ini? Kebaca nggak tulisannya? Jangan-jangan nggak bisa karena tulisannya nggak kebaca. Terbaca Pak. Saya, gimana coba Evelyn membuktikannya? Kalau dengan saya kuliah kalkulus aja yang semester awal harus membuktikan begini. Mulailah dari definisi bilangan gasal itu apa? Kalau N itu bilangan gasal, artinya apa? N ini adalah bilangan gasal, maka N sama dengan apa? Dua Pak tambah satu. Apa? Sama dengan apa? 2N tambah 1. 2K tambah 1. Apa? 2K tambah 1. 2K tambah 1. Terus, maunya kan seperti ini. Oke, kalau di situ K, ini saya ganti dengan M deh. Nggak masalah. Ini saya ganti dengan M. Terus, ini jangan lupa ada keterangan untuk suatu ya. K anggota bilangan bulat. Gunakan algoritma pembagiannya. Maka Uh-uh. sama dengan 2K. 2K. Gimana? 2K? Nah, harus dilihat ini nih. K-nya itu kan bilangan bulat. Ya, Pak. Nanti pengennya itu bentuknya ini di sini 4M.
maka K-nya ini harus dibagi berapa? Ingat apa algoritma bilangan bulat tadi? Jadi dalam hal ini A-nya sama dengan K, B-nya berapa supaya nanti menghasilkan 4M plus 1 atau 4M plus 3? Jadi 2M tambah 1, Pak. 2M Tambah 1. itu aja? 2M dan 2M, Pak. Dan sama dengan 2M. Nah, jadi K-nya. Jadi dalam hal ini pembagian 2. Kalau dibagi 2, sisanya bisa 0, bisa 1. Ya udah, Anda substitusi aja ke situ. Ini substitusi ke situ. Iya, Pak. Dapat nggak hasilnya? Dapat, Pak. Nah, tinggal ditulis yang rapi. Nah, coba saya ada bukunya tuh ditaruh di mana ya? Oke, ya, bisa dipahami ya. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan. Bilangan Gasal itu ya kalau misalnya dalam pembagian 8 ya bisa 8K plus 1, 8K plus 3, 8K plus 5, 8K plus 7. Gitu. Dari mana? Ya algoritma pembagian tadi. Gitu. Oke, coba contoh yang lain. Tapi ini udah 3:30 ya. Molor dikit lah. Kalau di Medan masih agak terang kayaknya. Nah, ada 2 soal. Ada 4 soal yang dibahas di video, 2-nya disisakan. Nah, itu yang harus dikerjakan dan diupload di forum diskusi. Gitu ya. Nanti setelah ini membahas keterbagian. Keterbagian itu pemfaktoran. Itu ya, pemfaktoran sebetulnya. Kalau ini lebih besar enggak? Coba. Sama aja. Coba ini. Keterbagian ya. Jadi atau faktor. Definisinya begini. Ini di video berikutnya. A membagi B, gitu ya. Tapi tentu saja karena pembagi A-nya tidak 0. A membagi B jika B sama dengan A dikali K untuk suatu bilangan bulat K. Atau pembagi itu ini pembagi atau faktor atau kelipatan ya. B adalah kelipatan dari A gitu. Cara lain membacanya. Contohnya ya misalnya 3 membagi 27. Negatif 3 membagi 9. Gitu ya. Karena 27 sama dengan 3 kali 3. Yang ini karena 9 sama dengan negatif 3 dikali negatif 3. Nah, ini K-nya. Nah, dari situ nanti muncul ke pembahasan faktor persekutuan terbesar. Gitu ya. Faktor persekutuan terbesar itu apa definisinya? Nah, kalau ditulis begini, ini artinya FPB. Nggak tahu, kalau di Medan istilahnya mudah-mudahan sama FPB atau PPT, pembagi persekutuan terbesar. Ada juga yang tulisnya PPT, pembagi persekutuan terbesar. Ini artinya FPB dari A dan B. Nah, hati-hati kalau di kalkulus, ini tuh artinya X lebih dari, X lebih dari A kurang dari B kan.
Kalau di teori yang diskrit, ini tuh artinya FPB. Nah, kalau yang ini artinya KPK-nya. Ya, KPK-nya. Nah, di video itu dibahas juga cara mencari FPB dan KPK. Nah, tentu saja kalau itu mestinya bisa dilewat ya, karena saya lebih prioritas pada pembuktiannya. Pembuktiannya gitu. Kemudian ada FPB. Jadi kalau FPB dari A dan B ini adalah D, tentu D ini lebih dari atau sama dengan 1 ya, FPB itu. Nah, ada teorema kalau ini seperti ini, maka terdapat X dan Y anggota himpunan bilangan bulat sedemikian sehingga AX tambah BY sama dengan D. Begitu. Nanti ini arahnya ke persamaan Diophantus. Kemudian yang berikutnya lagi, kalau kita punya seperti ini, plus R gitu ya, maka FPB dari A dan B akan sama dengan FPB dari B dan R. Ini ya. Nah, itulah yang kemudian mendasari proses algoritma Euclid untuk mencari FPB dari dua buah bilangan. Kalau ngajar di SD sih misalnya gini. 45 dengan berapa ya? Dengan 18 deh. FPB-nya berapa? Sebetulnya dengan teorema ini yang diterapkan berulang-ulang, caranya tuh 45 kurangi 18. 45 kurangi 18 berapa tuh? 27 ya? Iya, Pak. Karena ini lebih besar, pindah 27 kurangi 18. Berapa tuh? 9. Ya 9 ya. Iya, Pak. 9. Kemudian ini udah lebih kecil tuh. Ini yang pindah ke depan. Sama dengan 9 juga. Kemudian 9 kurangi 9. Nah, ini FPB-nya gitu. Kalau mau ngajarin ke anak SD. Jadi nggak perlu pakai pemfaktoran. Tapi pemfaktoran juga dibahas di situ. Nah, jadi itu tentang keterbagian ya. Ada banyak soal-soal yang menarik. Salah satunya ada di tugas tuh. Mungkin bisa jadi ini pengulangan dari mata kuliah lain ya. Tapi ini perlu saya sampaikan karena pada ujungnya nanti ada tentang kongruensi yang pernah saya ceritakan itu. Kongruensi itu bilangan bulat dipotong-potong itu, gitu ya. Tapi kemudian itu akan dilakukan juga pada grup gitu. Nah, supaya punya gambaran ini yang konkret, nanti pada saat di grup secara umum itu agak abstrak. Makanya topik ini saya bahas sambil mengingat topik di matematika diskrit dan juga teori bilangan. Nah, ini kalau bukunya sih. Mudah-mudahan bukunya sudah di-download ya. Dari yang saya kirim itu. Nah, ini saya perlihatkan. Nanti ini buku yang versi lebih barunya, nggak apa-apa, nggak jauh beda sih. Saya lupa yang saya tautkan yang mana. Oke. Jadi, oke. Nah, ini tadi yang dibahas tadi ya, ada di buku sebetulnya. Ini. Nah, ini yang algoritma pembagian. Jadi, Anda tuh harus bisa mencari FPB dari berapa nih? 171.819.920 dan 4.321. Nah, kalau Anda senang ke pemrograman,
algoritma Euclid tadi yang dipakai. Nah, ini soal-soalnya nih. Nomor 7 ini ya. Kemudian ini yang tadi dibahas, nomor 9 gitu. Kemudian ini perluasannya. Jadi kalau pada teorema Euclid tadi B-nya harus lebih dari 0. Nah, ini B-nya asal tidak sama dengan 0, tapi ada perubahan di sini. Di apa namanya di sini nih, ada perubahan. Gitu ya. Ini yang keterbagian tadi. Nah, Anda nanti baca ininya ya, teorema-teoremanya, buktinya dalam bahasa Inggris, tapi ya sederhana juga sih bahasa Inggrisnya. Kalau matematik gak rumit. Nah, saya akan tunjukkan contoh misalnya soalnya tuh yang nomor berapa ya? Nah, ini tentang pembagian. Nah, coba nomor 9 tuh. Nomor 9 ya. Jika A membagi C dan B membagi C, apakah pasti A kali B membagi C? Coba yang ini. Apa jawaban Anda? Kalau iya, berarti harus dibuktikan. Kalau tidak, cari contoh penyangkal. Nah, ini soal yang gampang nih, kategori A. Ini kalau nggak salah kategori A nih. Kategori A. Kategori A itu gampang. Kalau nggak bisa mengerjakan, katanya, berarti Anda belum paham materi. Nah, kategori B baru sudah agak lumayan. Nah, ini soal-soalnya. Ini saya suka buku ini karena banyak latihannya. Nah, kategori B baru masuk agak susah. C, ya tentu lebih sulit. Ada yang bisa bantu jawab? Pinjam, Mbak. Gangguan orang ajar. Ayo, jika A membagi C dan B membagi C, apakah pasti A kali B itu membagi C? Kalau iya buktikan, kalau tidak cari contoh penyangkal. Nonton apa? Pasti ya. Halo? Ada yang bisa jawab? Ingat A, B, C-nya itu bilangan bulat ya. Judulnya aja aritmetika bilangan bulat. Pada kemana ini? Kok pada diam? Ini siapa ini? Ayo, masih ada 44 orang lagi. Mau coba jawab. Ya, silakan, Ani. Kalau A membagi C dan B membagi C, maka AB membagi C. Iya, Pak? Ya, benar atau salah, gitulah. Ya. Kayaknya benar. Karena Benar. kan A
A membagi C artinya kan C sama dengan A dikali K. Terus Kalau B membagi C artinya C sama dengan B dikali L B gitulah. dikali L. Kalau Berarti yang harus dibuktikan dikalikan AK dikali BL BL sama dengan C kuadrat. iya. Berarti salah. Kalau salah, cari contoh penyangkal. Jangan sampai karena tidak bisa menyederhanakan ini, bilang salah. Menunjukkan dia salah itu cari contoh penyangkal. Berapa A-nya, pakai bilangan yang konkret ya. Berapa B-nya, berapa C-nya yang memenuhi ini. Tapi ternyata hasil kali AB itu tidak bisa membagi C. Coba menjawab, Pak. Iya, siapa nih? Nabila, Pak. Nabila, ya silakan Nabila. Jawabannya benar, Pak. Nah, gimana membuktikannya? Kan A membagi C. Mm-mm. Berarti C sama dengan K dikali A, Pak. Ya udah nih. Terus B membagi C. Berarti K dikali B. Kok K dikali B? Kan B membagi C, Pak. Ya, oke. Kalau B membagi C artinya C sama dengan B dikali suatu bilangan kan? K itu sudah ada di sini, nggak boleh ada K di sini karena seolah-olah ini sama. Oh, berarti L, Pak. Ya, jadi C sama dengan B L gitu ya. Pada akhirnya K dan L bisa aja sama gitu. Bisa sama, bisa beda. Tapi kalau di sini L-nya diganti dengan K, itu artinya harus sama gitu ya. Ya, terus setelah itu? Terus C sama dengan Saya tulis di bawah ya. C sama dengan K dikali AB, Pak. K dikali AB. K dikali AB. Kenapa begitu? Karena tadi menurut saya L itu sama dengan K, Pak. Kalau L-nya sama dengan K, jadi K kuadrat dong. Izin coba, Pak. Sebentar, siapa nih? Ahmad Fauzan, Pak. Ahmad Fauzan. Oke. Sebentar, saya hapus dulu ya. Ngapusnya pakai ini. Ini saya. Oke, silakan Ahmad Fauzan. Itu kan soalnya kan jika A habis dibagi C dan B habis dibagi C, maka bukan habis. Bukan habis, tapi A membagi C. A membagi C berarti C sama dengan B kali K ya, Pak ya? Berarti C sama dengan apa? A kali K, yang dimana A sama dengan K per C. A sama dengan K per C. Masa? Ya kan? Masa A-nya sama dengan K per C? Iya, karena kan kalau misalnya C kan C sama dengan A kali A kali K, berarti A-nya itu K dibagi sama C. C dibagi sama K. Dong. Iya, kebalik, Pak. Maaf. Terus? Dan begitu juga di B. Berarti kita anotasikan L per C. Jadi kalau C misalnya sama dengan BL, terus? Iya, C sama dengan BL. Jadi kalau misalnya A kali B berarti K per C dikali L per C sama dengan C yang dimana berarti K kali L per C kuadrat sama dengan C. Berarti KL yang dimana KL itu kan berhubungan sama A sama B sama dengan C, Pak. K
Kalau saya masuknya gitu, Pak. Saya kurang bisa ngikutin nih, suaranya nggak begitu jelas. Coba tolong Oh, ya. ditulis aja di kertas, nanti ditunjukin gitu di layar Anda gitu. Iya. Cuman HP saya kamera Oh, kurang bagus, Pak. atau ditaruh di itu sih. Iya, kamera saya kurang bagus, makanya nggak saya nyalain, Pak. Burem Oke. juga, Pak. Nah, sebetulnya ini tuh jawabannya salah. Ambil aja begini nih. 4 membagi 8 ya. 4 membagi 8. Kemudian 2 membagi, oh kalau ini masih betul. Sebentar, saya ambil bilangannya yang rada dekat. Gini caranya. Berapa ya? 4 membagi 12, betul ya? Jadi C-nya saya ambil 12 nih, A-nya 4. Kemudian 6 kayaknya benar ya. Perasaan saya sini salah nih. 6 membagi 12. Nah, kayak gitu ya. Jadi dalam hal ini A-nya sama dengan 4, B-nya sama dengan 6, C-nya sama dengan 12. Ini betul? 4 membagi 12 benar atau salah? Benar, Pak. Benar, Pak. 6 membagi 12 benar atau salah? Benar, Pak. Benar. Nah, sekarang ini dikalikan tuh. A kali B-nya 24. Apakah 24 membagi 12? Apakah 24 membagi 12? Ya enggak lah. 24 tidak bisa membagi 12. Jadi ini salah. Jadi setiap kali membantah atau mengatakan pernyataan itu salah, cukup cari contoh penyangkal satu aja. Ini kan cuma satu kan? A-nya 4, B-nya 4, C-nya 12. Hasil kali ini ternyata tidak bisa membagi 12. Gitu. Dan banyak contoh-contoh yang lain. Jadi perlu ketelitian. Dan kalau di sini sebaiknya tidak ngomong pembagian. Jadi saya gini, kan tadi C sama dengan AK. Jangan sekali-kali A sama dengan C per K. Nggak ada gunanya. Karena pada himpunan bilangan bulat kan nggak ada pembagian. Ya kasus tertentu bisa, tapi secara umum enggak. Jadi yang dipakai itu hanya perkalian. Begitu. Jadi, nah ini soalnya banyak yang menarik dari yang mudah sampai yang susah, sulit. Gitu ya. Mungkin Anda bisa nyoba yang ini. Cari bilangan bulat positif terkecil yang merupakan anggota himpunan ini. Nah, itu perlu pemahaman tuh. Jawabannya pasti FBB dari 6 dan 15. Kenapa itu? Ya silakan dicari. Ya. Nah ini bagian B-nya nih. Tapi udah mau jam 4 ya. Kalian kayaknya udah capek juga kuliah. Oke, sampai sini dulu. Silakan lihat soalnya di forum diskusi, silakan dikerjakan sampai besok. Tugasnya sampai biasa hari Jumat jam 4. Tugasnya cuma 3 soal dan jangan lupa catatan kuliahnya. Oke, gitu ya. Dan Anda ada beberapa yang
saya komentari, tapi memang karena banyak nggak bisa saya komentari semua. Tapi karena jawabannya mirip-mirip, harusnya sih cukup 1-2 aja. Kalau yang barusan mah ini agak lelet, jadi saya susah masuk ke itu, ke sepadanya. Muternya lama. Oke, itu saja pertemuan kali ini. Minggu depan itu masih sebetulnya kayak sekarang, melatih membuktikan. Topiknya adalah bilangan prima dan kongruensi. Kongruensi sampai aritmetika modular. Itu. Setelah itu baru minggu keempat kita masuk ke operasi biner, kemudian definisi grup. Nah, itu udah materi inti tuh. Kalau yang sekarang baru pengantar aja sebetulnya. Oleh karena itu harus dibaca ya bukunya. Harus dibaca tuh, ada dalam bahasa Inggris. Kalau mau cari bahasa Indonesia juga cari di internet banyak. Gitu. Baik, kalau begitu kuliah kali ini saya cukupkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.